Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video aku ya, dengan aku Tania. Dan ini rak laundry aku ya teman-teman, yang sudah siap untuk diambil pelanggan ya. Dan warung aku juga sudah buka. Mari datang ke warung aku ya teman-teman. Silahkan beli esnya. Hari ini itu aku nggak masak ya teman-teman, karena kemarin itu aku masak banyak ya, dan masih ada sisanya cukup banyak dan bisa dimakan untuk hari ini. Biar sedikit hemat ya. Dan ini aku mau nyicil laundry aku ya teman-teman. Sudah pertengahan bulan, nanti biar akhir bulan itu nggak menumpuk ya pekerjaannya. Nggak lama ini tuh ada yang beli esnya ya teman-teman, jadi aku layanin dulu baru nanti lanjut lagi. Sudah selesai untuk menghitung laundrynya. Ini kan cuma nyicil ya teman-teman, aku masukkan ke laci ini biar aman semua pembukuan aku. Pekerjaan itu kalau dikerjakan misalnya kalau ada waktu gitu nyicil ya, jadi biar nanti tuh akhir bulan tuh nggak menumpuk ya, dari rental, laundry, dan warung kedai. Jangan lupa ya teman-teman, sisihkan uangmu untuk menabung biar nanti kalau ada urgent-urgent gitu bisa diambil ya tabungan kita. Setelah selesai aku mau cek ya teman-teman pajak kendaraan aku ya. Banyak yang sudah mau jatuh tempo ya teman-teman, jadi harus dibayarkan. Sudah clear semua ya teman-teman. Semalam itu aku lembur ya teman-teman, bahkan setiap malam itu aku lembur ya. Ini video yang semalam ya teman-teman. Aku tuh setiap nyuci itu kan malam hari ya, jadi nunggu airnya itu bener-bener stabil dan kenceng. Sembari aku ngelembur nyuci, aku juga nyicil setrikaan aku ya teman-teman, biar paginya itu enggak menumpuk lagi gitu. Jadi memang harus pintar-pintar mengatur waktu ya, gunakan waktu semaksimal mungkin ya. Aku tuh kalau misalnya ada pekerjaan gitu, selagi bisa disambi pekerjaan apa gitu aku sambi ya teman-teman, jadi nggak cuma nungguin aja gitu. Nah tadi itu selesai menghitung laundry dan mengecek pajak unit aku mau santai sebentar ya teman-teman. Ini aku di rumah sendirian ya, suami aku baru pengantaran mobil ke customer ke hotel. Nanti dia pulangnya pakai ojol ya. Udah nggak usah lama-lama ya untuk ngalamunnya, lanjut karena pekerjaan masih banyak. Nyalakan lampunya dulu ya biar terang benderang. Ini tuh siang hari teman-teman, aku tuh nggak bisa ya pakai pakaian yang panjang-panjang gitu kalau siang hari gitu, soalnya Jogja itu panas banget teman-teman, apalagi aku tuh kan setiap hari nyetrika ya siang hari gini. Jadi aku tuh maaf ya kalau pakaian aku tuh sedikit kurang sopan ya, karena ini kan cuma di rumah ya teman-teman, karena memang panas banget, aku tuh nggak kuat gitu kalau nyetrika pakai baju yang panjang-panjang gitu. Ini aku mau angkat jemuran ya, ini punya salah satu pelanggan aku. Jangan lupa namanya ya, nanti biar nggak kecampur sama yang lainnya. Biasanya itu aku kalau mengangkat jemuran tuh aku langsung kancingnya itu aku betulin dulu ya teman-teman, jadi nanti waktu nyetrika itu lebih cepet ya. Kalau sambil ngancingin kancingnya itu kan nanti setrikanya panas ya, jadi gosong. Jadi aku akalinnya itu waktu naruh ke keranjang itu sembari aku kancingkan lagi kancing bajunya gitu. Nah ini punya kedua ya pelanggan aku. Lalu ini yang semalam itu aku ngelembur nyuci ya teman-teman, ini tuh sudah kering ya, cuma aku mau kasih keluar dulu ya biar kena angin-angin dulu, biar nggak terlalu bau apek ya. Sudah mulai mendung lagi teman-teman, cuma nggak apa-apa ya, memang sudah kondisinya, sudah waktunya musim hujan, jadi dinikmati, disyukuri ya. Kadang kalau panas menggerutu panas. Pokoknya dinikmatin aja, semua itu anugerah Allah ya, begitu indah dan nikmat. Lanjut, ini aku mau naruh pakaian ke keranjang ya teman-teman, aku pilah-pilah dulu ya. Jangan lupa namanya ditempel ya biar nggak ketuker sama yang lainnya.
Seperti biasa ya teman-teman, aku taruh dulu pakaian bajunya dulu. Jadi nggak aku campur ya celana sama baju gitu. Jadi aku pisahkan baju aja, celana-celana aja gitu. Biar apa teman-teman, biar nanti mempermudah aku waktu menyetrika ya teman-teman. Jadi nggak banyak yang harus dirapikan gitu. Jangan lupa hem-hemnya itu dikancingkan juga ya, biar nanti setrikaan kita itu nggak panas ya, waktu nyetrika itu cepet gitu, langsung nyetrika aja, nggak nungguin dikancing dulu. Santai aja ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Masih aman kok waktunya. Biasanya kalau ada suamiku, dibantu suamiku ya teman-teman, kalau soal mengangkat jemuran gini, jadi aku tinggal nyetrika. Berhubung dia lagi ada pengantaran mobil, jadi ya nggak apa-apa lah, mumpung aku lagi ada waktu longgar, jadi aku bantuin. Ini sih memang pekerjaan aku ya teman-teman, justru suami aku yang bantuin ya. Sebelum nyetrika aku mau bikin es teh dulu teman-teman. Ini itu meskipun mendung panas ya, gerah banget badan aku itu. Jadi seperti biasa, nyetrika ditemanin minum es teh. Nggak lama waktu aku bikin es teh itu, suami aku pulang ya teman-teman. Ini aku pas bikin minum, jadi aku kasih ke dia. Pasti dia kan kegerahan ya dari jalan, dari luar gitu, biar dia minum es teh yang aku bikin tadi. Oh iya, kayaknya aku nyetrikanya nanti aja ya. Ini aku mau ke pasar dulu. Tadi pagi kan aku nggak masak ya teman-teman, jadi aku nggak ke pasar. Ini aku mau ke pasar, mau beli, rencana sih mau beli plastik laundry ya teman-teman, karena sudah habis. Jadi aku mau ke pasar dulu ya, sendirian aja. Nanti biar suami aku jagain warung aku sama laundrynya ya. Jadi ini tuh aku ganti celana panjang ya teman-teman, soalnya panas ya juga di luar, biar sedikit etis aja ya. Sebelum itu aku mau nyiapin laundry pelanggan aku ya teman-teman. Aku siapkan aja, aku masukkan ke plastik, nanti biar diantar suami aku ke pelanggan aku. Lumayan banyak ya, ini tuh pelanggan setia aku ya teman-teman. Nanti setelah aku dari pasar biar diantar suami aku. Aku mau ke pasar dulu. Nah, langsung aja ya, cepat sekali aku sudah sampai di rumah ya teman-teman. Aku tuh beli susu, sedotan, gula, Sprite, sama ini apa namanya, stok warung aku ya teman-teman. Awalnya aku tuh mau beli plastik laundry ya, karena tutup. Jadi aku belanja stok warung, pop es dan lain-lain. Ini tuh aku habis 98 ya teman-teman, belanjaan aku hari ini untuk warung aku. Jadi langsung aja taruh ke warung ya teman-teman, stok dagangannya, biar menarik ya dilihat sama orang lewat gitu. Aku pun juga senang ya teman-teman, kalau stok dagangan aku itu juga lengkap gitu, rasanya itu seneng ya. Jadi kalau ada pelanggan yang mau jajan itu selalu ready ya, nggak bilang sold out, nggak bilang habis atau kosong. Bilang aja semua ready. Nah ini ya teman-teman, tampak warung aku ya. Jadi aku kasih bel, kasih juga tulisan ya. Jadi kalau aku pas lagi di dalam gitu, pelanggan aku tuh tekan bel yang ini nih, ting. Nanti aku keluar jinnya. Enggak ya, aku yang keluar. Setelah semuanya beres, nah ini waktunya menyetrika ya teman-teman. Pekerjaan yang paling santai, bisa sambil ngalamun, sambil berkhayal. Pokoknya di saat nyetrika itu rasanya itu kita bisa berkhayal sesuatu hal yang bisa merefresh otak kita gitu. Siapkan dulu ya perlengkapan untuk nyetrikanya. Kasih penuh dulu ya tempat parfumnya, nanti biar nggak refill lagi ya waktu pas nyetrika gitu. Nyetrika itu hal yang paling menyenangkan ya teman-teman. Kita bisa berkhayal, ngalamun, berikhtiar. Biasanya aku tuh kalau nyetrika gini itu kayak lebih banyak bersolawat ya teman-teman. Kadang kan mikir ya, kenapa kok warungku sepi, kenapa kok nggak ada yang datang untuk jajan gitu. Biasanya aku tuh malah menghabiskan waktu nyetrika itu buat bersolawat ya teman-teman.
biar apa, biar kita tuh nggak galau ya ngelihat warung kita sepi, usaha kita sepi gitu. Jadi aku manfaatkan waktu nyetrika gini itu untuk banyak-banyak berdoa, bersolawat, karena kan bener-bener santai, rileks ya teman-teman. Jadi gitu, jadi apa namanya, biar kita itu nggak panik, nggak galau gitu loh lihat warung kita sepi. Tapi dengan bersolawat gitu kita hati kita tenang, terus nggak lama itu datanglah mujizat teman-teman, datang pelanggan. Kalau kita percaya ya pertolongan Allah itu selalu datang tepat waktunya. Jadi Allah itu nggak akan membiarkan kita itu bersedih berkepanjangan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang usahanya sepi, lagi nggak ada yang jajan, pokoknya banyak-banyak bersolawat ya. Melalui perantara Nabi itu insya Allah datanglah mujizat ya teman-teman. Kalau kita percaya ya bahwa Allah itu tidak akan membiarkan hambanya itu susah berkepanjangan, sedih berkepanjangan. Jadi begitu ya teman-teman, jangan menyerah ya. Namanya berusaha ya teman-teman, kadang sepi, kadang rame itu hal yang biasa ya. Intinya harus telaten dan semangat ya. Mau sepi, mau rame, tetap ya teman-teman jualan ya. Karena apa? Kalau kita jualan pasti ada yang beli. Mau sepi, rame, telaten aja teman-teman, sabar aja. Semua pasti butuh proses ya, nggak ada semuanya tuh yang instan langsung rame gitu, nggak ya. Orang kan juga butuh beradaptasi ya. Oh, di sini ada yang jual baru. Oh, di sini ada yang jual ini itu gitu. Lama kelamaan pasti nanti usaha kita akan rame. Maaf ya teman-teman, itu suami aku baru makan ya. Tadi itu ngajakin makan, cuma akunya bilang makan duluan aja, ada nasi dingin kok, nasinya sudah dingin. Jadi langsung makan saja, nanti aku makannya nanti. Karena aku tuh kan kalau nggak makan tuh kuat ya teman-teman, yang penting minum aja. Jadi aku bilang aku belum lapar, jadi dia makan duluan. Nah, ini masakan kemarin ya teman-teman, masih ada banyak. Ini kemarin aku masak ayam kemangi gitu, jadi dimakan suami aku hari ini ya, masih ada. Aku dan suami itu memang nggak punya karyawan ya teman-teman, jadi semua pekerjaan tuh kami handle sendirian ya, dari rental, laundry. Jadi kita berdua itu ya owner sekaligus karyawan ya teman-teman, karena semua tuh dikerjakan sendiri ya, nggak apa-apa ya. Namanya kita baru merintis ya teman-teman, nggak harus punya karyawan kok, kita masih muda, kita masih kuat untuk handle sendiri. Jadi semangat ya untuk pejuang, perintis. Jangan menyerah ya, pasti semua itu akan ada hasil yang indah nantinya. Yang penting selagi muda tetap berusaha, bekerja keras, jangan mudah menyerah ya. Sepi rame tetap telaten, tetap dilakoni, tetap dikerjakan apa yang sudah kita niatkan, sudah kita ikhtiarkan, lakukanlah dengan sepenuh hati ya. Dan namanya usaha ya teman-teman, kadang itu juga kita itu ketemu customer yang rewel, kadang ketemu orang yang nggak bisa diajak kerja sama, itu pasti ada ya teman-teman, tergantung bagaimana kita cara menghandlenya ya teman-teman. Jangan sampai menjadi ribut terus menjadi masalah besar. Pokoknya kita bekerja di bidang jasa, kita ketemu banyak orang baru, jadi memang harus hati-hati, harus dengan sopan santun, dengan kesabaran dan telaten. Karena semua usaha itu pasti ada resikonya ya teman-teman, tergantung bagaimana kita menghandlenya, menerima masalah itu dan menyelesaikannya gitu. Jadi segala hal itu pasti ada resikonya ya, termasuk usaha aku ini di rental pasti juga beresiko besar ya. Mobil aku bisa digadaikan atau dijual atau disalahgunakan oleh penyewa gitu. Jadi tetap harus hati-hati, waspada gitu. Pokoknya selalu update apapun itu di media sosial ya, biar kita tuh bisa tahu perkembangan yang terjadi di bumi ini gitu. Ini negara hukum ya teman-teman. Jika mempunyai masalah
bisa diselesaikan dengan cara baik-baik atau kekeluargaan, ya itu lebih baik ya teman-teman. Namun jika harus perlu diselesaikan dengan pihak yang berwajib, ya nggak ada salahnya ya teman-teman. Tergantung bagaimana kita cara menghandle masalah ya teman-teman. Biasanya kalau aku itu tergantung ya, jika memang bisa diselesaikan baik-baik, ya selesaikan baik-baik. Jika memang tidak, ya kita harus bikin LP ya, buat ngasih jera orang tersebut ya, biar tidak merugikan banyak orang lagi gitu. Jadi aku pun sering ya teman-teman, unitku digadekan, disalahgunakan. Itu juga bukan sering pernah ya, cuma ya kita alhamdulillah itu masih rezeki kita ya, masih selamat gitu. Kita sebagai pelaku usaha yang beresiko besar pasti juga punya orang yang harus bisa melindungi usaha kita ya teman-teman. Jadi kita itu nggak yang asal gitu. Bahkan aku pribadi meskipun tanpa karyawan ya, aku tuh kalau ngelepas unit itu aku pastikan aku cek dulu semua datanya tamu tersebut, media sosialnya aktif apa enggak, terus nomornya itu aman atau tidak. Kalau selagi aman pasti aku berikan unit aku. Kalau selagi aku merasa nggak aman, insting aku itu ngerasa kurang nyaman dengan orang tersebut, aku tuh nggak mau ngelepas ya teman-teman. Lebih baik parkir aja di garasi dibanding keluar, itu bikin panik ya. Tadi itu ada yang beli ya teman-teman, kebetulan uang recehnya habis, jadi aku ambil dulu di laci, baru nanti lanjut lagi nyetrikanya. Kalau untuk di laundry ya teman-teman, resikonya itu ya bajunya tertukar ya, pakainya tertukar dengan yang lainnya gitu. Jadi ya kita sampaikan aja ke tamunya, misal ada tamu yang komplain, "Mbak, ini nggak ada." Terus aku tuh berusaha untuk nyari dulu ya teman-teman ke pelanggan aku yang lainnya yang saat itu bareng ya, masuknya tanggalnya sama, terus jemurnya bareng. Aku tanyakan dulu. Jika memang tidak ada, aku minta waktu lagi ya, seminggu gitu buat mencari ya, siapa tahu terselip atau nanti ada yang ngembaliin. Jika memang tidak ketemu, nanti aku tanyakan lagi, mau nggak aku berikan free gitu, free 1 kali gitu. Jadi ada penyelesaiannya teman-teman ya, nggak cuma didiamkan gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Lanjut ya, ini setrikaan aku tuh kehabisan plastik ya teman-teman, jadi aku akalin ya. Ini tuh ada sisa plastik tapi yang untuk bed cover ya, besar. Jadi aku potong jadi 2 buat aku akalin. Ini kan nggak banyak ya, jadi alhamdulillah muat. Suami aku ya selesai makan, sudah kenyang sepertinya, minum es tehnya. Nah, yang penting tuh suami sudah kenyang, itu ibu rumah tangga itu ayem ya. Soalnya meskipun nggak masak itu tetap mikir ya, nanti suami makan apa, suka nggak masakan kemarin gitu. Alhamdulillah suami aku tuh bisa makan ya meskipun masakan kemarin gitu. Tapi aku pribadi malah nggak bisa ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, nanti gampang, ada telur, ada mie juga, aman. Ini sudah saya kloter pertama nyetrika aku. Berhubung cuaca sedang panas banget ya teman-teman, gerah banget, aku ganti celana lagi ya. Nanti kloter keduanya nanti aja ya, agak santai, nggak banyak kok. Mau me time dulu ya sama suami sambil ini ya, mantau-mantau media sosial kita, iklan usaha kita ya teman-teman, sambil makan rotinya. Karena aku belum makan, ini aku habis 3 roti teman-teman. Kebetulan enak juga. Sesibuk apapun kita dalam berusaha, dalam bekerja, usahakan me time sama suami ya. Jadi sehari itu usahakan ada waktu 1 jam 2 jam buat duduk bersama, buat saling tukar pikiran, saling mengeluarkan keluh kesah ya. Terus kita bilang bagaimana kedepannya, seperti apa, mau bagaimana untuk bisnis kita. Jadi kita itu rembukan ya bahasa Jawanya itu. Jadi kita itu berdiskusi gitu. Ya, kalau ngomongin soal romantis udah bukan zamannya ya teman-teman. Sudah lama kita tuh bersama ya. Jadi sudah bukan zamannya ngomongin soal cinta-cinta lagi. Jadi kita ngomongin soal bisnis, kedepannya seperti apa, pengen seperti apa begitu.
Karena kita tuh punya mimpi ya teman-teman, bisa membahagiakan orang tua kami. Insya Allah jika memang ada rezeki, pengen banget ngajak orang tua kami tuh umroh gitu ya. Itu tuh harapan kita ya teman-teman, harapan suami aku sebelum menikah tuh bilang seperti itu ya dulunya. Jadi aku berusaha membantu ya apa yang diinginkan suami, aku support ya. Aku juga sebagai ibu rumah tangga nggak apa-apa harus capek-capekan kerja, banting tulang. Yang penting insya Allah semoga harapan kita semua terwujud ya, bisa membahagiakan orang tua kami, keluarga kami. Insya Allah jika punya anak bisa membahagiakan anak-anak kami ya. Pokoknya terus semangat, terus kompak dengan suami, jangan mudah menyerah. Apapun yang terjadi dihadapin berdua ya. Pokoknya jangan mudah menyerah. Kalau sudah menikah itu bukan lagi teman, bukan lagi orang lain, tapi suami ya teman-teman, yang akan jadi teman hidup kita. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin hidup dengan suami gitu. Saling support, saling menerima, saling menyayangi tentunya ya teman-teman. Dah jangan lama-lama ya yang pacaran. Nanti kalian ada yang jealous. Aku mau lanjut ya nyetrika lagi. Aku mau ini nyetrika kloter yang kedua ya teman-teman. Aku langsung aja sudah menumpuk ya, sudah menggunung. Tadi nggak sempat aku videokan. Ini sudah mau selesai ya. Kali ini aku juga mau berbagi tips ya teman-teman, bagaimana cara aku itu menyetrika dan packing. Jangan lupa ya ikuti video aku terus, dan jangan lupa supportnya untuk like, komen, dan subscribe. Biar apa? Biar aku tetap semangat bikin konten ya. Biasanya untuk menyetrika ya teman-teman, aku tuh seperti yang tadi aku bilang, waktu aku mengangkat jemuran ke keranjang itu aku kancingkan dulu ya, kancing-kancingnya semua. Lalu pakaian itu pakaian dan celana itu dipisah ya, biar nanti gampang untuk memilah-milahnya waktu mau packing. Dan waktu mau mulai nyetrika itu aku semprot dulu ya teman-teman, semuanya aku semprot dulu, biar nanti waktu nyetrika itu tangan kita nggak sibuk nyari semprotan lagi ya, sudah disemprot semua, jadi tinggal nyetrika aja. Jadi gitu. Dan untuk menyetrikanya itu aku langsung dari belakang ya teman-teman, bukan dari bagian depan, langsung dari bagian belakang seperti yang di video ini. Belakang dulu dari tangan, lalu pindah ke punggung yang belakang, disetrika semua sisi gitu. Lalu dilipat ya, nanti itu bagian depan juga pasti kena ke teman-teman tuh, bagian depannya juga kesetrika kan. Jangan lupa tangannya juga. Nah, berhubung tadi yang sebelah kanan belum semua tangannya, nanti dibolak-balik. Jadi seperti itu teman-teman ya, biar cepat nyetrikanya. Karena ini kan laundrynya kan nggak cuma 1-2 kilo ya teman-teman, aku tuh nyetrika itu bisa sampai 30 kilo lebih ya dalam sehari. Jadi ya aku pakai trik seperti ini teman-teman, nggak langsung dari depan gitu, nanti kelamaan. Nah seperti itu sudah deh, jadi itu sudah rapi ya teman-teman, langsung semprot lagi. Biasakan mengatur ini ya teman-teman, setrikaan listrik itu ya, karena berhubung aku tuh masih pakai setrikaan listrik, jadi kalau misalnya mau mengambil pakaian yang mau disetrika lagi kan kita harus merapikan dulu ya. Nah itu kecilkan dulu sedikit, biar apa, biar nanti itu waktu mau mulai nyetrika lagi itu nggak nempel ya, atau nggak gosong. Kan kain itu kan beda-beda ya, ada yang kainnya dari kayak parasut gitu, itu mudah lengket ya, biasanya sobek kalau terlalu panas gitu. Biasanya juga kan aku terlalu lama ya ngatur pakaiannya, itu kayak jubah ini kan besar ya, semprot-semprot juga lama, terus mengatur-ngatur pakaiannya. Pastikan setrikaan itu kan menunggu lama ya teman-teman, itu kan kondisinya panas ya, jadi dikecilkan dulu sedikit. Lalu sebelum disetrika ke pakaian tamu tuh oleskan dulu ke landasannya ya, biar nanti kalau misalnya terlalu panas atau lengket itu nggak langsung ke pakaian tamunya. Kayak pakaian jubah ini kan besar ya teman-teman, terus panjang ya, jadi memang membutuhkan ekstra kesabaran. Karena kan tempatnya terbatas ya, jadi jangan panik, tetap tenang, setrika aja semampunya ya, yang penting itu rapi, semua sisi itu kesetrika ya teman-teman.
pelan-pelan aja, yang penting kelar ya. Itu sembari pokoknya bisa-bisa mengatur lah teman-teman. Nah itu mendadak gunung pakaianku jatuh ya karena terlalu tinggi. Sudah kita betulkan dulu sejenak, itu nggak rusak kok, pelan-pelan aja dirapikannya. Lanjut ya, ini itu sembari menghemat tempat. Kalau misalnya sudah disetrika langsung aja dilipat ya teman-teman, sembari digosok-gosok gitu. Menyetrika itu ya gitu teman-teman, kan pakaian tuh beda-beda ya, jadi harus pintar-pintar ya membedakan pakaian mana yang bisa disetrika, pakaian mana yang harus panas dan mana yang harus tidak panas, terus mana yang harus disetrika dan nggak bisa disetrika. Jadi memang harus pelan-pelan ya teman-teman belajarnya itu. Kadang itu ada juga yang pakaian ada gambarnya itu kan nggak semua bisa disetrika ya, ada yang lengket gitu. Jadi usahakan untuk hati-hati ya, karena ini pakaian orang lain, kita nggak pernah tahu itu baju kesayangannya, celana kesayangannya. Jadi tetap hati-hati ya, meskipun ini pekerjaan yang mudah tapi ini kan barangnya orang ya, harus pelan-pelan dan hati-hati. Nah simple kan, sudah selesai, rapi juga kan. Nah tindas lagi biar semakin rapi. Semprotnya jangan lupa ya teman-teman, pokoknya di laundry aku itu wangi dan rapi itu prioritas ya. Kalau bersih itu aku nggak menjamin karena mesin cuci yang mencuci ya, tapi aku selalu mengusahakan untuk bersih ya teman-teman. Sudah selesai, mau kita packing ya teman-teman, dipilah-pilah dulu. Aku biasanya itu sendirikan ya, jaket sendirikan, terus hem-hem kaos-kaos kerja gitu aku sendirikan, biar nanti mempermudah customer aku itu waktu menyimpan ke lemari gitu. Berhubung tadi waktu aku mau masukkan ke keranjang itu sudah aku atur-atur, jadi ini teman-teman manfaatnya ya, waktu kita mau packing itu nggak terlalu repot ya memilah-milahnya. Sudah kaos-kaos semua, tinggal ditumpuk-tumpuk dirapikan lagi ya. Aku tuh biasanya seperti ini ya teman-teman, jadi nggak langsung aku packing, aku rapikan lagi satu-satu gitu baru nanti aku packing. Kan kalau waktu nyetrika itu kan kita ngambilnya sesuai yang di urutan ya teman-teman. Kalau misalnya celana di atas yaitu celana dulu, celana semua gitu yang disetrika, habis itu baru baju-bajunya. Jadi kan mempermudah kita waktu mau packing. Berhubung aku itu kehabisan plastik laundry ya teman-teman, mau belanja itu tokonya itu tutup terus kalau siang gitu kan, nggak sampai sore ya. Aku juga nggak sempet kalau pagi itu. Jadi aku pakai trik ya, ini aku tuh punya plastik dari plastik laundry juga, cuma yang ukurannya ini bed cover ya teman-teman, terlalu besar ya, jadi aku potong jadi dua dulu gitu, biar memanfaatkan ya teman-teman ya. Soalnya bed cover kan jarang ada yang masuk gitu, jadi ini jarang kepake plastiknya, jadi aku manfaatkan karena kehabisan gitu. Ternyata ini terlalu tinggi teman-teman, nggak muat, jadi aku jadikan dua, celananya aku pisah sendiri ya. Pelan-pelan aja, yang penting rapi gitu. Aku nyetrika pakaian ini tuh nggak nyampe sejam ya teman-teman. Tadi itu di WA katanya ditanyain mau diantar jam berapa, jadi aku usahakan satset. Di luar itu hujan ya teman-teman, hujan deras banget. Nah kan sejuk ya, sambil nyetrika gitu enak gitu. Terus ini apa namanya, warung aku tuh kebanjiran ya teman-teman. Aduh lah biarin aja lah, soalnya juga pusing ya, gimana lagi pinggir jalan terus wah kesemprot sana sini. Buat teman-teman lagi ngapain ini, di sana hujan enggak? Terus sudah beberes rumah belum? Masak apa hari ini? Jangan lupa komen ya. Kalau misalnya nggak keberatan, bantu subscribe ya teman-teman. Video ini aku buat hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini itu tanggal 19 ya, aku kegiatanku hari ini. Jadi aku langsung mau upload hari ini juga.
Lumayan ya hari ini karena nggak terlalu banyak setrikaan aku, jadi aku lagi semangat bikin konten, langsung mau aku upload ya malam ini. Jangan lupa ya, pokoknya like, komen, dan subscribe. Sudah selesai setrikaan aku, lanjut ya, aku bereskan, aku rapikan dulu karena sebentar lagi aku tuh mau makan ya teman-teman. Sudah jam setengah 3 ya teman-teman, aku tuh belum makan dari pagi ya, di luar hujan, jadi aku mau makan dulu. Tadi itu aku pesen seafood ya teman-teman, dari pelanggan laundry aku. Ini sudah diambil sama suami aku. Ini tuh kayaknya enak banget ya teman-teman, wangi. Nah ini aku pesen sambal tongkol sama seafood mix ya teman-teman, ada udang, cumi. Lapar banget ini, dari pagi belum makan. Ini makan pakai nasi panas, enak. Nah ini tuh apa nggak rugi ya teman-teman, pelanggan laundry aku ini kok murah banget, seenak ini gitu. Nah ini itu sambal tongkol ya teman-teman, yang aku requestnya pedes, dimakan sama nasi panas, enak. Terima kasih ya Bu Ina, enak banget ini. Aku siap mau makan. Siapkan dulu nasinya teman-teman. Ini suami aku itu tadi itu kan santai ya, terus bajunya dinaikkan gitu. Terus aku suruh turunkan, yuk makan. Malah dia ngajakin bercanda. Mari makan teman-teman. Buat kalian yang belum makan, yuk makan bareng deh biar nikmat ya. Jangan lupa minumnya ya, nanti biar nggak seret. Kalau aku lebih suka minum es teh ya teman-teman. Kalau kalian sukanya minum apa teman-teman? Aku tuh mau buat testimoni teman-teman ke Bu Ina, tapi itu kehapus ya gara-gara aku tinggal makan, videonya hilang. Tapi nanti aku mau WA ya, aku mau bilang enak banget, juara. Besok aku mau pesen lagi deh. Kita lahap banget ya makannya. Ini nggak lama itu lalatnya, ya ampun banyak banget ya datang. Mungkin dia juga pengen nyobain sambal tongkolnya kali ya teman-teman. Dirubung lalat, saking enaknya, harumnya itu loh mengundang lalat. Enaknya minta ampun. Kita lahap banget makannya, aku bilang tambah lagi Pak suami, habiskan. Ini tuh suami aku sudah makan yang kedua kalinya ya teman-teman. Aku tuh malah baru yang pertama kalinya. Ini sudah jam 3-an ya. Tadi aku tuh merasa sedikit lapar, jadi aku bilang yuk makan, mau ikut makan enggak, bilangnya yuk. Mau aja dia karena makannya enak. Usahakan setiap hari itu makan ya teman-teman, makan bareng gitu, sehari sekali gitu, usahakan makan bareng gitu. Tuh rasanya itu kayak berbeda ya, kayak kita tuh lebih merasa harmonis gitu, terus bisa menikmati hasil jerih payah kita berdua, makan bareng, menikmati bareng. Itu rasanya berbeda ya teman-teman kalau makan bareng ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku, karena aku habis ini mau istirahat ya. Terus sampai jumpa, see you next video, bye.